untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersekutu karena Engkaulah yang telah hancur di Golgota. Dan Kau menarik kami yang diperdamaikan terus-menerus. Dan kami masih mengharap lagi keselamatan atau penebusan atau pembebasan itu untuk masa-masa kini dan masa akan datang ya Tuhan. Dan kami percaya di mana 2 atau 3 orang sepakat satu hati saja menyeru nama Tuhan, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami memberi pernyataan. Itulah pernyataan firman-Mu yang tidak berdosa dan di dalamnya ada kuasa, perdamaian, bahkan juga kebangkitan, bahkan juga kemuliaan. Marilah Tuhan, datanglah dengan kuasa Roh Kudus, karena Kau berkata, Kau pergi kepada minta supaya Bapa mengirimkan Roh penolong kepada kami, supaya kami bisa menyeru nama Tuhan dengan benar, kami boleh bersekutu dengan benar. Bagaimana dulu rasul-rasul itu setelah kenaikan-Mu mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tiap hari mereka bersekutu dengan Tuhan, tiap hari mereka memecahkan roti, tiap hari mereka berdoa ya Tuhan. Dan kami juga rindu itu menjadi pengalaman kami. Namun hari-hari ini, minggu-minggu ini kami sedang merayakan sengsara daripada Tuhan. Kami rindu merenung-renungkan dalam persekutuan ini bagaimana sengsara, apa yang dikerjakan oleh Tuhan, dan kami rindu kami rayakannya dengan penuh hormat dan ucapan syukur kepada-Mu. Sementara teman-teman kami lain masih dalam perjalanan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari kecelakaan, tibakan dengan selamat. Kami akan mulai ibadah kami ini memuliakan Engkau, dan kami boleh menyembah Engkau saja ya Tuhan. Dan apabila ada iblis roh najis yang tidak suci coba mengganggu hati kami, coba membengkukkan hati kami perintahkan Kau iblis, kami usir Engkau keluar ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pergi keluar dari tempat ini, darah Tuhan hancurkan, darah Tuhan memerdekakan kami. Hormat dan ucapan syukur, pujian dan sembah sujud, kemuliaan dan keagungan kami atur persembahkan bagi Dikau anak domba Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan dulu. Hatinya Tuhan hancur karena aku, nomornya 239 di sebelahnya ya. Dulu Yesus telah turun dari surga, bawa kabar selamat indah, kabar kelepasan, sentosa dan damai. Dengan penuh cinta Dia datang ke dunia jadi berkat untuk semua. Dia beri penghiburan bagi yang susah, yang sakit disembuhkannya. Tuhan akhirnya mati di Golgota, hapus segenap dosa kita. Sekarang terbukti cinta Allah besar karena Kristus disengsara. Hatinya Tuhan hancur karena aku. Dulu Yesus turun dari surga, bawa kabar selamat indah, kabar kelepasan, kabar kelepasan, tapi banyak yang menghina. 2. Dengan penuh cinta Dia datang ke dunia jadi berkat. Dia beri penghiburan, Dia beri yang sakit disembuhkannya. Hatinya Tuhan hancur karena aku. Hatinya Tuhan hancur karena aku. Waktu Dia mati hancur karena susah, hatinya yang halus. Tuhan hancur karena aku. Hatinya Tuhan
hadinya Tuhan hancurkan rohku, waktu Dia mandiri salib. Hancurkanlah susah hatinya yang halus, Tuhan hancurkan aku. Tuhan akhirnya mati. Tuhan akhirnya mati di Golgota. Sekarang terbukti cinta Allah. Sekarang terbukti cinta Allah besar, karena Kristus disengsara. Hatinya Tuhan, hatinya Tuhan hancurkan aku, waktu Dia mandiri salib. Hancurkanlah susah hatinya yang halus, Tuhan hancurkan. Refren saya lagi. Hatinya Tuhan hancurkan aku, waktu Dia mandiri salib. Hancurkanlah susah hatinya yang halus, Tuhan hancurkan aku. Seorang diri menanggung sengsara. Nomor 281, 281. Seorang diri menanggung sengsara. Sebagai manusia dia tersiksa, dengan rela serahkan dirinya untuk disalib atas Golgota. Lihat tiga. Seorang diri menanggung sengsara, sebagai manusia dia tersiksa, dengan rela serahkan dirinya, dengan rela serahkan dirinya untuk disalib, untuk disalib atas Golgota. Dua, seorang diri terhukum buat kita. Seorang diri terhukum buat kita. Semua penyesalanku, semua penyesalan ditanggung,nya, cawan dosa telah ditebusnya, cawan dosa telah ditebusnya, ditaatinya, ditaati kehendak Bapa. Oh, betapa besar kasih Tuhan. Oh, betapa besar
Kasih Tuhan, oh betapa agung, ketebusan, ketebusannya telah merebut kita dari kuasa dosa, telah merebut kita dari kuasa dosa, untuk menjadikan kita, untuk menjadikan kita miliknya, kita miliknya. Refren, oh betapa besar kasih Tuhan, oh betapa agung ketebusannya, oh betapa agung ketebusan. Semua rencana Allah digenapkannya, semua rencana Allah telah digenapkan. Teladan sempurna bagi kita, teladan sempurna bagi kita. Ayat 3, seorang diri berdoa buat kita. Di surga perantara manusia dengan Bapa, manusia dan Bapa selalu setia, selalu setia untuk selamanya. Oh betapa besar, oh betapa besar kasih Tuhan, oh betapa agung ketebusannya, cintaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji, karena ku tahu, oleh curahan darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan darahmu Yesus, bebaskanku, darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami merenung-renungkan dan mengikuti dengan segenap hati, pikiran, dan perasaan pandangan kami apa yang telah Tuhan kerjakan dengan korban-Mu, sengsara-Mu,
kematian-Mu di Golgota. Kita mengatakan dan kami yakin untuk penebusan kami, untuk direbut kami dari kutuk dosa dunia ini, dan dilepaskan oleh sengsara dan kematian-Mu, untuk mengalami kebangkitan, menjadi milik kepunyaan Allah. Dan Allah yang punya rencana yang besar itu, dan harus rela mengaruniakan, mengorbankan putranya yang tunggal. Sangat berharga Engkau Yesus bagi kami. Betapa hati kami, jiwa roh hati kami terbuka untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih, izinkanlah kami boleh menerima firman-Mu yang mendorong hati kami, boleh selalu mengikuti segala ketetapan-Mu, supaya kami selalu mengalami ketebusan atau penyelamatan, lepas dari jerat-jerat yang membinasakan hari-hari ini. Kerjakanlah ya Tuhan, datanglah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami gampang insaf dan sadar dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa permohonan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat sore saudara. Ya, kita mengambil kesempatan ini, saya mendorong saudara, sebab kita mendapatkan banyak kesempatan dari Tuhan. Berbeda kalau kita bukan jemaat yang dipilih, ya semaunya saja, silakanlah ya. Yang kedua, di tengah-tengah tekanan keadaan dunia sekarang, tidak begitu bebas kita bersekutu. Apalagi aturannya, ya tidak merata. Ya, di Jakarta memang itu penyakit ini sangat berat, besar sekali. Berbeda daerah kita, berbeda lagi di Jambi. Tadi saya telepon dengan hamba Tuhan di sana. Ya, mereka masih bisa bebas ibadah, jalan terus katanya. Tapi tadi juga dapat berita lagi, di Sayangan katanya daerah merah katanya. Ya, saya tidak tahu apakah di sini ada daerah merah. Makanya menjadi diawasi betul. Tapi kita boleh bersyukur, kita dapat kesempatan dari Tuhan. Baiklah, kita langsung buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya. Yesaya ini menceritakan tentang sengsaranya Yesus ya. Ayatnya itu Yesaya pasal 53, ayat 1 itu sampai ayat yang ke-12. Jadi dia ada 3 bagian, saudara ya. Ini berita harus disampaikan, siapa mau mendengar ya, bahwa Allah itu mau melepaskan kita dari pemberontakan kita, itu golongan pertama. Yang kedua, pemberontakan umatku. Jadi jangan Anda kira Anda tidak berontak, ya kalau nanti itu kanile berontak. Nah, ada kesempatan kita merayakan hari kematian Tuhan untuk kita dibebaskan oleh Tuhan. Ya, dan golongan ketiga, pemberontak-pemberontak yang lain yang belum dapat kesempatan. Ya, itu pada ayat 5 itu pemberontakan kita pribadi, dan ayat 8 itu pemberontakan umat Tuhan, Tuhan kena kutuk, kena sengsara, dan ayat yang ke-12 itu masih orang yang masih jauh diberi kesempatan. Kalau dia sungguh merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan atau Paskah, maka Tuhan bersedia menanggung. Ya, dan itulah rencana Allah. Tidak ada seorang mampu menghadapi dosa, tidak ada, saudara ya. Anda harus percaya itu ya. Kalau memang manusia bisa mampu mengatasi dosa, tidak boleh. Tidak usahlah Allah karuniakan anak putra yang tunggal. Tapi ayat dengan jelas mengatakan. Ya, mari kita baca dulu, biar kita dapat bagian, hati kita senang sekali. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari, pasal 53 mulai ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah dengan kekuasaan Tuhan dikatakan? Ya, kepada siapa? Nah, itu kalimat-kalimat itu ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dikatakan? Terus?
lalu dia tumbuh di hadapan Tuhan. Betul. Dan sebagai tunas dari tanah kering, dia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Ya. Dan berdoa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Nah itu, saudara dengarlah itu. Kita tidak tertarik dengan ketampanan Tuhan. Rupanya tidak tertarik. Jangan-jangan saudara terpaksa nanti. Ya, ngerti nggak? Tertarik nggak kita mengerjakan di perayaan kematian dan kebangkitan? Nggak ganteng itu Tuhan itu. Siapa yang percaya dengan berita yang kami dengar? Anda mengerti kan? Kenapa Tuhan izinkan kita sore ini? Itu bilang, terima kasih sama. Boleh saya mendapat intisarinya. Hatiku bersaksi perasaan aku mama. Ya, terus kan? Dia dihina dan dihindari orang. Dia dihina dan dihindari manusia. Terus? Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ya. Ia sangat dihina. Tadi dihina, dihindari orang, ia sangat dihina. Anda ngerti tidak kira-kira? Kalau saya dan saudara tidak mau hadir tadi, berarti kita ngambil sangat hina, tidak menghargai. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa kita beribadah gini? Apakah Anda mau menghina Tuhan? Sudah menyelamatkan kita, melepaskan kita dari atau kita sangat tidak mau mendengar dan kalimat lain, terima kasih kepada Tuhan. Saya dan saudara bisa membaca, bersekutu bersama mendengar. Supaya hati kita ini hati yang penuh terima kasih. Teruskan. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Ya. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Untung ya kita masih mau menghitung Tuhan. Terima kasih. Tahun ini kami masih bisa merayakan hari kematian. Kau terhina, terkutuk, sangat tidak dipandang oleh orang Kristen. Harusnya kita memandang. Harusnya kita memberi hati. Sebab perdamaian itu kita dengan hari Selasa yang lalu dilabur di atas ambang pintu. Pintu itu adalah untuk masuk dan keluar. Maka ini bisa masuk segala perkara. Ya, juga bisa mengeluarkan pandangan. Tapi ada tidak darah Yesus? Ada tidak penuh penghargaan sengsaranya Tuhan itu? Teruskan ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Terus. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Terus. Dikubur dan ditindas Allah. Begitu kita menghina Tuhan, korbannya Kristus. Ya loh? Buktinya kita sehat. Hari ini kita bisa menghadap Tuhan dalam merenungkan maksudnya. Tidakkah itu kemurahan, kebesaran Tuhan dinyatakan kepada kita? Sementara sekarang orang mau mana? Apain repot? Ya, ya. Teruskan, ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan. Nah, ini pemberontakan ini dia tertikam karena kita berontak terhadap Allah. Ya. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia remuk itu gara-gara kejahatan kita, kejahatan hati, kejahatan pikiran, kejahatan pandangan, terutama kejahatan ucap kata. Nah, itu perlu kita berdamai, saudara. Terima kasih Yesus ya. Aku orang yang banyak salah. Tidak ada seorang bisa menahan kata-katanya. Alkitab mengatakan. Nah, oleh kejahatan kata-kata kita, dia tertikam. Kalau kita bilang, aku bisa bebas. Tidak ada seorang bisa lolos dari Allah itu maha kudus loh. Anda mesti mengerti. Teliti akuratnya. Ya. Dia cuma satu, sama Israel dan Abraham saja. Itu pun masih disaring. 12 suku itu kali 12, 144.000. Anda bayangkan berapa juta itu bangsa pilihannya. Itu pun masih disaring. Kalau Anda lihat itu. Jadi jangan kita remehkan ini. Mengenai anugerah keselamatan yang diberi. Ayo kita rayakan dengan rasa syukur, terima kasih. Ya. Kalau tidak kita jahat, berontak. Teruskan ya. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita. Ditimpakan kepadanya. Untuk selamat kita, ganjaran bayarannya timpa sama Yesus. Oh Yesus, aku tidak mungkin selamat
Kalau kau tidak rela sengsara dan mati. Dia mati terhina lagi, terkutuk, terhina lagi. Kalau saudara ngerti itu, Tuhan, betapa beratnya kau ngalami memikul dosa, kesengsara penyakit. Itu perkataan yang jahat ini. Dan tidak suka memandang. Bagi kita tutup mata tadi. Itu salah, saudara. Makanya hargailah setiap waktu, detik menit pengorbanan Yesus. Dan oleh pilu-pilunya, Ya. kita menjadi sembuh. Ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nah, kalau kita mengambil jalan kita sendiri, tidak perlu bersekutu, tidak perlu berdoa, tidak perlu bersyukur sama Tuhan, itu jahat loh. Jalan sendiri, menurut pendapat sendiri. Ya, apalagi nikah, tidak mau nurut firman Tuhan. Kalau saudara ngerti firman ya kan, semua kesalahan itu dia pikul. Tapi kalau kita masih mau tidak mau nurut jalannya Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa kecuali ikut Yesus. Dan kita tidak mau, masing-masing baik jalan kita. Tidak. Tuhan, aku 10 tahun ini tidak setia sama kau Tuhan. Aku minta ampun. Sebelum besok aku merayakan kematian Tuhan. Sore ini Tuhan, hapuskanlah dengan darah. Beberapa waktu lalu saya sudah jelaskan kepada saudara, sore petang ini kita harus laku itu darah domba itu diambil pintu kita. Supaya nanti tengah malam dia lihat, ya tidak terjadi tulah. Ya, dia lihat hati kita, dia lihat pikiran kita, dia lihat pandangan kita penuh penghargaan kepada Yesus, maka tulah itu tidak menimpa. Ya, kita dibebaskan. Disitulah rasa harga kita. Ini yang Dan dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Iya. Dia akan melihat keturunannya. Iya. Umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ya, hebat sekali, besar sekali ya. Dia ingin melihat umat dan keturunannya itu boleh hidup dengan benar. Ya, jangan sampai kita tidak mau menghargai. Nanti Tuhan nilai, Tuhan gara-gara aku mati karena kau sebagai umat. Ya, aku yang kena tulah. Teruskan ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, Ya. dia akan melihat terang dan Teruskan. menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi kejahatan kita umat Tuhan itu dia pikul. Jahat di hati, jahat di ucapan, tindakan, perbuatan, Tuhan yang memikul. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Boleh percaya. Jangan lupa itu saudara. Ajak belajar perasaan, ucap kata kita terus menghargai. Dan kalau Anda lihat di dalam surat pengharapan, namanya surat Petrus pengharapan, ada harapan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang jadi umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu harus memberitakan perbuatan Allah yang besar dan ajaib yang melepaskan kau dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dulu kau bukan umat Allah, sekarang kau jadi umat Allah. Dulu tidak dikasihani Tuhan, sekarang beroleh belas kasihan. Jangan lupa itu. Kita rayakan itu bagi kau Tuhan. Ya, lihatlah dalam kitab Wahyu. Mereka yang di bumi dan surga sama. Kaulah anak domba yang tersembelih, layak menerima hormat. Dan mereka yang di bumi juga layak menerima hormat, pujian, hikmat, kekuatan, dan kekayaan. Karena kau telah tersembelih dan dengan darahmu kau beli kami. Nah itu orang terpilih. Tapi kalau Anda tidak terpilih, cuma ngomong kelembang aja, ngomong dagang, ngomong duit, ngomong kerja, ngomong sana, ngomong keluarga, ngomong adat. Dan kita tidak menaruh pandangan. Nah ini yang perlu kita bereskan hari ini sebelum besok kita merayakan kematian Tuhan. Hal-hal yang negatif ini selesaikanlah. Tuhan berkenan nanti. Allah saja menyambut Yesus kok.
dengan putranya berani bertobat. Kok tiba-tiba kita orang Palembang kok, sebagai umat kok? Mengerti Bapak Ibu, kita latih hati perasaan kita bersyukur. Ya, teruskan. Sebab itu aku akan membagikan padanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, dan sebagai ganti karena dia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Ya. Dan karena dia berhitung di antara pemberontak-pemberontak, Ya. sekalipun dia menanggung dosa banyak orang, Ya. dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Haleluya. Ini yang terakhir, keselamatan masih disediakan kesempatannya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Ya. Dan oleh karena dia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun dia tidak menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara, setahu saya, di dalam Yohanes pasal 17, bukan untuk dunia dia berdoa, saudara. Bukan untuk orang yang selalu lengket dengan Palembang kan dunia Sumatera ini kan. Tidak didoakan, kan jangan heran kalau kita tidak didoakan Tuhan tuh kacau gitu pikiran kita. Ya betul. Bapak, aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa untuk mereka yang sudah menerima firman. Peliharakanlah ya Bapak. Doa Yesus didengar. Tapi Anda tahu, pernah tidak Tuhan Yesus doanya tidak didengar? Satu kali, di atas kayu salib. Dia berkata apa? Bapakku, Bapakku, Eloi lama sabachthani. Kenapa kau tinggalkan aku? Di situ Anda tahu, kenapa dia ditinggalkan Bapaknya? Karena dia berdoa. Bukan dosa dia, dosa saya dan dosa saudara. Ditinggalkan Bapak dia. Nah, jangan Anda kira Tuhan dengar doa kita omong kosong kalau Anda tidak menghargai korbannya. Baca. Bagi kita tidak masuk pandangan kami tutup mata terhadap dia. Bagaimana besok kalau kita merayakan hari kematian Tuhan? Mana hati kita, mana perasaan kita, mana penghormatan kita kepada dia? Allah saja menghargai dia. Nah itu yang maksudnya itu. Hari ini kita dibenahi perasaan kita. Ya Tuhan, ku percaya kepada Kau mati untuk dosa. Dosaku sebagai bangsa kafir. Aku bukan keturunan Abraham. Allah janji kepada Abraham, kepada keturunan. Ya. Tapi sama hukum kita, engkong kita, mbak kita pernah ada Allah janji. Lagi kita punya kakek masih rapuh imannya dan tidak penuh penghargaan kepada Allah. Bagaimana kita bisa nikmati? Bahkan juga ayat tadi mengatakan bagi kita tidak masuk pandangan, ya. Dia tidak tampan, semaranya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, rupa pun tidak sehingga kita menginginkan. Cobalah perhatikan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, sore malam ini kita renungkan hati kita. Ya, Tuhan, aku pengen sengsara berharga di hatiku, di perasaanku, di mataku, dalam pendengaranku. Kepada siapakah berita yang kami dengar dipercaya ini? Tuhan, hapuskanlah dengan darah pelaku kurang suka mendengar. Hapuskanlah pandanganku cuma melulu Sumatera aja. Hapuskanlah. Biar tiap detik kesempatan aku bisa memandang Yesus, Engkau sungguh baik. Kaulah yang menciptakan aku sehingga aku bisa masuk dalam anugerah Allah karena Kau selesai. Ucap itu hati kita. Jangan karena gengsi kita sebagai umat melawan pula sama Tuhan. Ini yang harus kita renungkan. Ya, hari-hari ini dia sengsara sebelum Tuhan disalibkan, dia diejek, dihina. Pertama yang jelas itu siapa namanya? Yudas
Iskariot. Itu dia sudah rencana itu. Imam-imam kepala, berapa mau kau kasih aku duit biar kuserahkan dia sama kau? Ada enggak hati saudara waktu merayakan begini, besok kita merayakan kematian Tuhan dan minggu Paskah, masih kita mau lebih harga duit daripada Yesus? Ayo, bereskan. Ini tujuannya sore ini kita dapat kesempatan untuk merenungkan kembali. Katakan sama Yesus, Tuhan, lembutkanlah hatiku, Tuhan. Kau itu sangat berharga di hidupku, Tuhan. Sungguh kau lihatlah hatiku, Tuhan. Perasaanku, pikiranku, banggaku. Dan hanya repot yang lainnya, supaya kita umat yang terpilih oleh darah Tuhan. Jangan Anda menyimpang yang lain, sibuk yang lain. Ya. Bagaimana Tuhan bisa pilih kita kalau kita hanya melulu 24 jam, hanya duit seperti Yudas Iskariot. Waktu dia makan tubuh, minum darah, makan roti dan anggur, dia kemasukan iblis. Alkitab mengatakan, Tuhan katakan, apa yang kau rencanakan? Dia tidak bisa menahan, saudara. Langsung dia berbuat. Nah, kalau Anda mengerti, kenapa bisa terjadi begitu? Karena pemberontakan umat. Tetapi kalau Anda kembali pada firman Tuhan, Tuhan, kau telah sengsara dan hancur karena ketidaktaatan. Ucapkan itu sore ini. Apa hal yang kita baca dari ayat 1 sampai 12 ini? Ada enggak kira-kira lengket di sini, lengket di perasaan? Ucapkan ya Allah, Tuhan. Jangan sampai besok kami merayakan kematian. Kami masih telan itu dosa, kami tidak mau jujur, Tuhan. Tolonglah. Petrus itu diperiksa oleh Tuhan, Anda tahu? Ya. Sampai Tuhan bilang, Petrus, kau juga yang malam ini kau. Tidak Tuhan, aku berani mati karena kau. Belum saja ayam berkokok, kau sudah menyangkal aku 3 kali malam ini, kata Tuhan. Duh. Tapi ada ayat lain, aku sudah berdoa untuk kau Petrus. Siapa yang didoakan? Mereka yang suka mendengar dan melakukan firman. Kita perlu doa Yesus. Itu penting sekali. Dan dia berdoa untuk memberontak. Ya, saudara-saudara, ini renungan bagi saya dan saudara. Besok Anda merayakan Jumat Agung di rumah masing-masing. Karena situasi dunia ini ya, tidak boleh ada pertemuan, kerjasama itu. Berapa banyak kita sudah menerima pengajaran firman Tuhan sekian lama. Anda catat itu, renungkan. Kita langsung lembutkan hati. Ya, kami sudah bagikan diturut anggur dan sopi, kerjakanlah kalian dalam rumah masing-masing ya. Supaya nanti lewat acara Anda boleh ikuti itu